Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada ketua kelas, Ibu ucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya kalian boleh cek nih di sekitar kalian tuh ada sampah enggak? Kalau ada boleh dipungut ya. Tidak ada Bu, bersih Bu. Nah, bagus kalau bersih. Selanjutnya hari ini ada yang nggak masuk nggak? Masuk semua Bu. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Pastikan bukunya terus pensilnya udah ada di depan ya. Iya Bu. Nah, coba kalian pegang dada kalian sebelah kiri. Ada nggak sesuatu yang kalian rasakan? Ada Bu. detakan Bu. Ada detakan. Iya Bu. Kalian bisa tebak nggak? Itu kira-kira detakan dari organ apa ya? Jantung. Ya, benar. Itu adalah detakan dari organ jantung. Nah, sesuai dari hal tersebut, hari ini kita akan mempelajari mengenai organ-organ peredaran darah, yang mana salah satunya yaitu jantung. Nah, Ibu juga ada sedikit informasi nih buat kalian. Ternyata ada salah satu organ yang kalau dia dilurusin tuh bisa ngelilingin bumi sampai 2,5 putaran. Kalian bisa tebak gak itu kira-kira organ apa? Pembuluh darah. Usus. Pembuluh darah Bu. Karisma, betul sekali Karisma, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah kalau dilurusin itu bisa panjang sekali. Jadi pembuluh darah ini sangat memiliki peran yang penting bagi tubuh kita. Jadi kita bakalan mempelajari apa itu fungsi dari jantung dan juga pembuluh darah di hari ini. Nah, sekarang Ibu mulai. Jadi untuk peredaran darah itu ada dua organ. Ada dua organ yang berperan penting. Nah, Ibu mau Gita untuk menyebutkan apa sih dua organ tersebut? Ayo Gita, tahu nggak? Jantung. Ah, satunya apa? Pembuluh darah Bu. Ya, benar sekali Gita. Jadi ada dua organ penting yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, untuk jantung ada 4 ruang dalam jantung itu. Jadi ada 2 atrium dan juga 2 ventrikel. Nah, selanjutnya kita beralih ke pembuluh darah. Pembuluh darah ini terbagi menjadi beberapa. Ibu mau nanya nih kepada Karisma. Nah, Karisma, pembuluh darah ada berapa ya? Pembuluh darah kapiler, pembuluh darah vena, pembuluh darah nadi. Ya, betul sekali Karisma. Jadi untuk pembuluh darah ada 3, yaitu pembuluh darah vena, pembuluh darah nadi, dan juga pembuluh darah kapiler. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa sih fungsi-fungsi dari ruang dan juga fungsi-fungsi dari pembuluh darah tersebut. Nah, jantung itu kan ada 4 ruang, yaitu terdiri dari 2 ventrikel dan juga 2 atrium, di mana atrium ini berfungsi untuk menerima darah baik dari seluruh tubuh maupun dari paru-paru. Kemudian ventrikel berfungsi untuk memompa darah baik itu dari paru-paru maupun dari jantung itu sendiri. Nah, selanjutnya kita ke pembuluh darah. Tadi kan ada 3 pembuluh darah tuh. Nah, dari pembuluh darah tersebut yang pertama yaitu pembuluh nadi. Pembuluh nadi berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada pembuluh balik, yaitu membawa darah kembali ke jantung. Nah, salah satu kemudian yang terakhir yaitu pembuluh kapiler yang berfungsi untuk pertukaran zat, yaitu antara oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, tadi itu kan udah Ibu jelaskan apa itu organ, fungsinya, ruang, dan beberapa fungsinya tadi. Ibu sekarang mau tanya nih, udah paham semuanya belum materi tadi? Udah Bu. Kalau udah, Ibu mau tanya nih kepada Karisma. Pembuluh darah tadi dibagi menjadi berapa? Ada 3 Bu. Ada 3. Salah satu dari 3 itu yaitu adanya pembuluh kapiler. Ya, Bu. Nah, pembuluh kapiler fungsinya apa? Untuk mengangkut zat-zat seperti oksigen dan karbon dioksida Bu. Ya, betul sekali. Untuk mengangkut zat-zat dan juga untuk pertukaran zat tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, untuk kelompok pertama ada Dwi Nilamsari, ada Gita Kusmita, dan juga Karisma. Nah, untuk tugasnya nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Ya Bu. Iya Bu. Nah, silakan kalian baca petunjuknya. Kalau ada yang kurang dimengerti, kalian bisa tanyakan ke Ibu ya. Iya Bu. Mengerti Bu. Mengerti Bu. Siap. Nah, gimana
gimana diskusinya? Ada yang ingin dipertanyakan? Saya Bu. Nah, silakan Gita. Bu, bagaimana cara menghitung detak jantung yang benar ya Bu? Nah, untuk menghitung detak jantung, kalian bisa menggunakan dua jari, yaitu jari telunjuk dan juga jari tengah. Kedua jari tersebut bisa kalian letakkan di pergelangan tangan kalian. Nah, dari situ kalian bisa merasakan detak nadi dari jantung kalian. Iya, Bu. Iya Bu. Berarti di sini. Ya, gitu. Iya, Bu. Ada pertanyaan lagi? Oke Bu, paham Bu. Paham Bu, udah Bu, makasih Bu. Makasih Bu. Oke, Arahnya. sama-sama. Selanjutnya, ini kan udah selesai nih. Udah selesai belum diskusinya? Udah, Bu. Nah, udah selesai. Ibu persilakan perwakilan kelompok untuk membacakan hasilnya. Saya Bu, Dwi Nilamsari Bu. Ya, silakan. Dari hasil yang sudah kami lakukan Bu, ternyata detak jantungnya itu beda-beda Bu. Ada beda-beda. Terus untuk yang laki-laki Bu, dia lebih banyak frekuensinya daripada yang perempuan Bu. Ya, terima kasih untuk Bu Nilamsari. Jadi berdasarkan hasil diskusi tadi, kita udah mengetahui bahwa perbedaan jenis kelamin juga mempengaruhi detak jantung seseorang. Baiklah, kepada kelompok pertama Ibu ucapkan terima kasih. Sebelumnya kasih aplaus dulu. Oke. Nah, berdasarkan pembelajaran hari ini, Ibu minta bantu satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa membantu menyimpulkan? Saya Bu. Nah, silakan kepada Karisma. Dalam materi yang kita pelajari ini dapat saya simpulkan di mana peredaran darah itu memiliki dua organ, yaitu organ jantung dan pembuluh darah, di mana jantung itu memiliki 4 ruangan, yaitu ventrikel kanan, ventrikel kiri, atrium kanan dan atrium kiri. Kemudian pembuluh darah itu memiliki tiga jenis, yaitu pembuluh kapiler, pembuluh nadi dan pembuluh balik Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih Karisma. Kemudian, nah berdasarkan tadi yang udah disimpulkan oleh Karisma, Ibu ingin menambahkan sedikit mengenai materi hari ini. Jadi untuk peredaran darah itu terdiri dari dua organ utama, yaitu jantung dan juga pembuluh darah. Kemudian pembuluh darah itu terbagi menjadi 3, yaitu pembuluh darah nadi, pembuluh darah vena, dan juga pembuluh darah kapiler. Kemudian untuk jantung terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 ventrikel dan juga 2 atrium. Nah, kemudian berdasarkan diskusi tadi juga kita mengetahui bahwa jenis kelamin juga bisa mempengaruhi cepatnya detak jantung atau detak nadi seseorang. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa minggu depan untuk mempelajari komponen sel darah ya. Jadi untuk tugasnya juga jangan lupa dikerjakan. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ibu juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.